Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak, selamat pagi. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pada pembelajaran 1, kita akan mempelajari cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Macam-macam gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah, antara lain hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner dapat dicegah dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur mayur dan buah-buahan. Selanjutnya, varises dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Pada pembelajaran 2, kita akan mempelajari cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Yang pertama, anemia. Cara mencegahnya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Yang kedua, leukemia. Cara mencegahnya dengan menerapkan pola hidup sehat. Yang ketiga, demam berdarah. Pencegahannya menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Yang keempat, talasemia, yaitu gangguan ini tidak dapat dicegah karena merupakan suatu penyakit keturunan. Yang kelima, hemofilia. Gangguan ini juga tidak dapat diobati, akan tetapi dapat dicegah dengan cara menghindari terjadinya perdarahan agar tidak terus mengalir. Berikut adalah contoh dari kegiatan membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti yang dikenal dengan kegiatan 3M, yaitu yang pertama, menguras tempat penampungan air, yang kedua, mengubur barang bekas, yang ketiga, menutup tempat penampungan air. Hal ini dilakukan agar kita bisa terhindar dari penyakit demam berdarah. Pada pembelajaran 5, yaitu cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Cara menjaga kesehatan organ peredaran darah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, beristirahat yang cukup. Yang kedua, memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sekarang kita akan mempelajari tema 5, yaitu ekosistem. Pada tema 5, subtema 1 ini, pada pembelajaran 1, kita akan mempelajari pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama adalah komponen biotik yang berupa benda hidup atau terdiri dari makhluk hidup. Komponen yang kedua adalah komponen abiotik yang terdiri dari semua komponen berupa benda tak hidup. Contohnya ada air, tanah, sinar matahari, pH maupun angin. Jenis makanan hewan. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan disebut herbivore. Yang kedua, hewan pemakan daging atau hewan lain disebut karnivor. Yang ketiga, hewan pemakan tumbuhan dan daging disebut omnivor. Pada pembelajaran 2, yaitu pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang pertama, herbivora, yaitu kelompok hewan pemakan tumbuhan, contohnya daun, batang, buah, dan biji-bijian.
Untuk bentuk gigi herbivor terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Kemudian yang kedua ada karnivora, yaitu kelompok hewan pemakan daging. Bentuk gigi karnivora yang utama adalah gigi taring yang berfungsi untuk merobek atau mengoyak makanan. Yang ketiga, omnivor, kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Bentuk gigi omnivor terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Yang keempat, insektivor, yaitu kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insektivor ini memiliki lidah yang lengket dan panjang, memudahkan untuk menangkap mangsa atau makanannya. Pembelajaran 5, daur hidup hewan. Yang pertama, hewan bermetamorfosis. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Di sini contohnya adalah nyamuk. Dapat kalian perhatikan pada gambar, nyamuk dewasa akan bertelur, kemudian telurnya akan menetas dan berubah menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk. Kemudian akan berkembang menjadi pupa dan akan berkembang menjadi nyamuk dewasa ketika dia keluar dari pupa. Untuk yang selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Itu dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Contohnya adalah pada belalang. Nah, dapat kalian lihat di gambar. Belalang dewasa, sayap sudah sempurna, itu akan bertelur, kemudian telur akan berkembang menjadi nimfa tanpa sayap, kemudian akan berkembang menjadi nimfa bersayap, dan ketika dewasa itu adalah nimfa yang bersayap. Nah, perlu diperhatikan bahwa tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Contohnya seperti pada gambar yaitu adalah kucing. Nah, dapat kalian perhatikan perkembangan kucing dari anak kucing kemudian berkembang menjadi kucing muda dan akhirnya berkembang menjadi kucing dewasa, tidak mengalami perubahan struktur tubuh. Nah, baiklah anak-anak, demikian untuk materi pada tema 5 hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.